Selamat malam. Untuk kamu yang masih terjaga, dan untuk kamu yang mungkin sedang berada di jalan. Malam ini, jangan dengarkan cerita ini sendirian. Terutama jika kamu seorang sopir, atau sering melintas jalur panjang saat malam terlalu larut. Ada satu jalur di Pantura yang sejak dulu dikenal tidak pernah benar-benar sepi. Bukan karena macet, melainkan karena terlalu banyak yang tertinggal. Alas Roban. Tempat di mana klakson kadang terdengar tanpa kendaraan. Tempat di mana spion tidak selalu memantulkan yang seharusnya. Dan tempat di mana berhenti sebentar saja bisa berarti selamanya. Kisah malam ini bukan tentang hantu yang menakutkan, melainkan tentang seorang sopir truk yang hanya ingin sampai tujuan, namun lupa bahwa tidak semua jalan boleh diperlakukan biasa. Jika nanti dalam cerita ini kamu merasa tidak nyaman, itu wajar, karena mungkin jalur itu memang sedang memperhatikan. Lampu boleh menyala, volume boleh dikecilkan, tapi jangan kemana-mana, karena inilah kisah sopir truk lintas Alas Roban. Malam itu, jam di dashboard truk menunjukkan pukul 23.47. Jarum bensin sudah setengah, mata Darto berat, tapi pikirannya jauh lebih berat dari kelopak matanya. Truk Colt diesel tua yang ia kendarai melaju pelan di jalur Pantura. Muatan kayu gelondongan di belakang berderak setiap kali roda menghantam lubang. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu rumah perlahan menghilang, digantikan gelap yang semakin pekat. Di kejauhan, papan kayu usang berdiri miring di pinggir jalan. Alas Roban. Ket putihnya sudah pudar, seperti sengaja dibiarkan lapuk oleh waktu. Darto menelan ludah. Ia sebenarnya tahu, sopir-sopir senior selalu menghindari jalur ini saat malam. Tapi tenggat pengiriman memaksanya nekat. Kalau terlambat, upah dipotong. Kalau lewat siang, macet bisa bikin rugi lebih besar. Ah, cuma cerita orang-orang, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tak jauh dari papan itu, sebuah warung kopi kecil masih buka. Lampunya redup, dikelilingi kabut tipis. Darto memutuskan berhenti sejenak. Di dalam warung, hanya ada seorang kakek tua penjaga warung. Matanya sayu, tapi tatapannya tajam, seolah langsung menembus niat Darto. "Ngopi, kek," kata Darto sambil duduk. Kakek itu menyuguhkan kopi hitam tanpa gula. Tangannya gemetar. "Mau lewat Alas Roban?" tanya si kakek pelan. Darto mengangguk. Wajah kakek langsung berubah tegang. Ia mencondongkan badan. Suaranya hampir berbisik. "Kalau sudah masuk hutan, jangan berhenti. Jangan nengok spion terlalu lama. Dan apapun yang kamu dengar, anggap tidak ada." Darto tertawa kecil, berusaha terlihat santai. "Kalau ada orang minta tolong gimana, kek?" Kakek itu menatapnya lama. "Terlalu lama. Justru itu yang paling bahaya, Nak." Angin dingin tiba-tiba masuk ke warung. Lampu bergoyang pelan. Dari arah hutan, terdengar suara klakson truk, panjang dan parau. Padahal jalanan di luar terlihat kosong. Darto merinding. Ia cepat-cepat membayar dan naik ke truk. Saat mesin dinyalakan, ia sempat menoleh ke warung itu sekali lagi. Warungnya sudah gelap. Kakek itu menghilang, seolah tidak pernah ada. Truk Darto perlahan masuk ke jalur Alas Roban. Pohon-pohon tinggi menutup langit, membuat cahaya bulan tak mampu menembus jalan. Radio truk hanya memancarkan suara desis. Di spion tengah, Darto melihat bayangannya sendiri. Atau, setidaknya, ia berpikir itu bayangannya. Karena sesaat kemudian, bayangan itu tersenyum. Sementara wajah Darto sendiri tidak. Truk Darto melaju perlahan, menembus lorong pepohonan Alas Roban yang rapat. Lampu jauh dinyalakan, tapi cahaya itu seperti ditelan gelap. Aspal basah memantulkan kilau pucat, seolah jalanan berkeringat. Jam di dashboard berdetak keras. Pukul 00.13. Radio masih mati. Hanya suara mesin diesel dan derit kayu muatan yang menemani. Tiba-tiba,
No. Suara klakson truk panjang dan parau memecah keheningan. Darto refleks menginjak rem sedikit. Jantungnya berdegup keras. Truk mana malam-malam begini? Gumamnya. Ia menoleh ke spion kiri. Kosong. Spion kanan. Kosong. Saat ia melihat ke spion tengah, napasnya tercekat. Di kejauhan, tepat di tengah jalan, terlihat 2 titik lampu kuning redup, bergoyang pelan, seperti lampu truk tua. Jaraknya jauh, tapi suaranya barusan terdengar sangat dekat. Ah, mungkin truk tua. Darto mencoba rasional. Ia menambah gas. Namun semakin cepat truknya melaju, lampu itu ikut mendekat. No. Klakson itu kembali berbunyi. Kali ini lebih keras, lebih dekat. Suara itu tidak berasal dari belakang, melainkan seperti datang dari dalam hutan di kiri dan kanan jalan. Darto mulai berkeringat dingin. Ia memberanikan diri melirik ke spion sekali lagi. Truk di belakang kini terlihat jelas. Catnya kusam, berkarat, bak belakangnya penyok. Lampu depannya temaram, seperti mata orang mati. Yang paling membuat tengkuk Darto kaku, kabin truk itu kosong. Tidak ada sopir. Setirnya bergerak sendiri, berputar pelan mengikuti arah jalan. Ya Allah, bisik Darto. Tangannya gemetar memegang kemudi. Ia memejamkan mata sesaat, lalu membukanya lagi. Truk itu menghilang. Jalanan kembali kosong. Terlalu sunyi. Darto menghela napas lega, mengira semuanya hanya halusinasi karena lelah. Namun saat ia menatap kaca depan, sebuah cap tangan hitam menempel di kaca dari dalam kabin. Dan bersamaan dengan itu, radio truk menyala sendiri. Suara statis terdengar, lalu berubah menjadi bisikan berat. Jangan berhenti, Darto, kamu belum giliran turun. Mesin truk meraung keras, padahal kaki Darto tidak menginjak gas. Truk itu melaju sendiri, semakin dalam ke alas roban. Dan dari spion, 2 lampu kuning itu muncul lagi. Kali ini tepat di belakangnya. Truk masih melaju dengan kecepatan tidak wajar. Mesin meraung, tapi kaki Darto sudah lama ia angkat dari pedal gas. Setir terasa berat, seolah ada tangan lain yang ikut memegang. Bismillah, bismillah, gumamnya berulang. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Radio kembali mati mendadak. Keheningan jatuh seperti kain kafan. Tiba-tiba, duk, suara berat terdengar dari arah bak belakang truk. Seperti ada sesuatu yang meloncat naik. Darto refleks menginjak rem. Truk berhenti mendadak di tengah alas roban. Dadanya berdegup tak karuan. Ia teringat pesan kakek warung. Jangan berhenti. Cuma muatan geser, cuma muatan, katanya meyakinkan diri. Ia menoleh ke kursi penumpang. Kosong. Darto menghela napas. Namun napas itu langsung tertahan saat bau tanah basah dan bunga Kamboja memenuhi kabin. Bau yang tidak mungkin berasal dari hutan kering seperti alas roban. Pelan, sangat pelan, kepala seseorang muncul dari bawah dashboard. Seorang perempuan duduk di kursi penumpang. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang menutupi wajah, kulitnya pucat kebiruan, seperti orang yang lama terendam air. Tangannya kotor oleh tanah, kukunya hitam. Darto menjerit tertahan. Sampeyan, siapa? Suaranya nyaris tidak keluar. Perempuan itu tidak menoleh. Ia hanya duduk diam, menatap lurus ke depan. Setelah beberapa detik, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah hutan di sisi kiri jalan. Jarinya panjang, terlalu panjang. Turun, di sana, bisiknya lirih. Suaranya bercampur dengan suara daun bergesek, seolah bukan keluar dari mulut manusia. Darto menggeleng panik. Nggak bisa, saya cuma lewat. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur di satu sisi, matanya hitam tanpa putih. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar, sampai robek ke pipi. Dulu, sopir juga bilang begitu. Lampu kabin berkedip, suhu mendadak dingin. Napas Darto keluar seperti asap.
Di kaca depan, bayangan banyak orang berdiri di pinggir jalan. Diam, menunggu. Wajah-wajah mereka remuk, berdarah, sebagian tidak utuh. Perempuan itu mendekat. Wajahnya hampir menempel ke wajah Darto. Kamu berhenti. Berarti kamu lihat kami. Berarti kamu milik jalur ini. Mesin truk mati. Lampu padam. Dalam gelap, Darto merasakan sesuatu duduk di kursi belakang kabin. Lalu satu suara lain berbisik tepat di telinganya. Masih mau lanjut? Gelap, total. Hanya napas Darto yang terdengar, terputus-putus, berat, seperti bukan miliknya sendiri. Bau tanah basah makin menyengat. Ia bisa merasakan keberadaan lain di dalam kabin, bukan cuma satu. Tiba-tiba, tek, radio truk menyala sendiri. Lampu indikatornya berkedip, lalu stabil. Suara musik lawas mengalun pelan, lagu keroncong tua, suaranya sember dan serak, seolah diputar dari dunia lain. Darto membeku. Radio, kan rusak, gumamnya. Musik berhenti mendadak. Lalu terdengar suara penyiar laki-laki, datar, tanpa emosi. Selamat malam, pendengar setia jalur Pantura. Khususnya yang sedang melintas alas Roban. Jantung Darto hampir copot. Penyiar itu melanjutkan, seolah membaca berita biasa. Kami akan menyampaikan informasi kecelakaan lalu lintas yang baru saja terjadi. Sebuah truk bermuatan kayu gelondongan. Nomor polisi G8943HR. Darto menjerit kecil. Itu nomor polisi truknya. Tangannya gemetar hebat. Tidak. Nggak mungkin. Suara radio terus berbicara. Sopir bernama Darto, usia 38 tahun, ditemukan dalam kondisi. Suara itu berhenti. Disusul bunyi napas berat, seperti seseorang mendekat ke mikrofon. Belum lengkap. Kursi penumpang berderit. Perempuan itu kini menatap Darto. Wajahnya semakin rusak. Dari mulutnya keluar tanah bercampur darah. Dengarkan, itu masa depanmu. Radio kembali menyala. Saksi menyebutkan, sebelum kecelakaan, sopir terlihat berhenti di tengah alas Roban dan berbicara sendiri di dalam kabin. Darto menutup telinga. Berhenti, matikan. Namun suara itu kini berubah, menjadi suara Darto sendiri. Tolong, ada yang duduk di truk saya. Air mata Darto mengalir. Ia sadar, radio itu memutar rekaman kejadian yang belum terjadi. Lampu depan truk menyala tiba-tiba. Di depan, jalanan terbelah dua. Satu arah gelap, dipenuhi bayangan orang-orang berdiri diam. Arah lain tampak normal, namun di ujungnya berdiri truk tua tanpa sopir yang klaksonnya sudah ia dengar sejak tadi. Radio berbisik pelan, nyaris penuh ejekan. Silakan pilih jalur, Darto. Semua sudah berakhir sama. Mesin truk hidup sendiri. Setir bergerak pelan, mengarah ke jalur gelap. Dan di spion, Darto melihat dirinya sendiri. Dengan wajah pucat dan mata kosong. Setir berputar sendiri. Darto berusaha melawan. Tapi tangannya terasa seperti menahan besi panas. Truk bergerak perlahan menuju jalur yang lebih gelap. Pepohonan di kiri kanan merapat. Rantingnya menggores bodi truk seperti kuku panjang. Lampu depan menyorot lurus ke satu titik. Truk tua itu, truk yang sejak tadi menghantuinya kini berdiri diam di tengah jalan. Catnya mengelupas, baknya miring, penuh karat dan bekas benturan. Lampunya berkedip-kedip, seperti mata yang hendak terpejam. Darto menekan klakson. Tidak ada jawaban. Ia memberanikan diri turun. Begitu kaki menginjak aspal, udara terasa berat dan dingin, seperti berada di ruang tertutup. Hutan di sekeliling sunyi total, tak ada serangga, tak ada angin. Darto mendekati truk itu. Kabin depan terbuka. Kosong. Tidak ada sopir. Tidak ada kunci kontak. Tidak ada barang pribadi. Hanya bekas darah kering di jok dan setir, membentuk pola telapak tangan yang mencengkeram. Di dashboard, ada foto kecil terjepit, foto seorang sopir truk bersama keluarganya. Di balik foto itu tertulis nama, Darto.
Kepalanya terasa mau pecah. Ini bukan truk saya, bisiknya. Meski hatinya tahu itu bohong. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Bukan satu, banyak. Darto berbalik. Di pinggir jalan, berdiri para sopir lain. Pakaian mereka compang-camping. Tubuhnya penuh luka bekas kecelakaan. Ada yang kepalanya retak. Ada yang tangannya patah menggantung. Ada yang dadanya penyok tak wajar. Semua menatap Darto. Salah satu dari mereka maju. Wajahnya hancur separuh. Tapi suaranya tenang. Kami dulu cuma lewat. Seperti kamu. Perempuan penumpang itu kini berdiri di samping Darto. Senyumnya melebar. Alas Roban gak suka sepi, katanya. Kalau satu pergi, harus ada yang menggantikan. Radio dari truk tua mendadak menyala. Pergantian sopir akan segera dilakukan. Aspal di bawah kaki Darto terasa lengket. Seperti lumpur bercampur darah. Ia berusaha mundur. Tapi kakinya tak bisa digerakkan. Para arwah itu serempak menunjuk ke arah truknya. Naik. Kata mereka bersamaan. Lampu truk Darto menyala. Di balik kemudi, ia melihat dirinya sendiri sudah duduk di sana. Diam, menatap lurus, tangan siap memegang setir. Darto berteriak sekuat tenaga. Namun alas Roban tidak peduli. Karena di jalur ini, sopir lama hanya boleh pergi jika sudah ada sopir baru. Tanah di bawah kaki Darto tiba-tiba retak. Aspal mengelupas seperti kulit mati, berubah menjadi tanah hitam basah yang menyedot sepatu Darto hingga betis. Para arwah sopir mundur perlahan, membentuk lingkaran, seolah memberi jalan pada sesuatu yang lebih tua dan lebih berkuasa. Di depan Darto, berdiri sebuah pohon besar. Batangnya bengkok, akarnya mencuat ke permukaan seperti ular raksasa. Di setiap dahan tergantung kain kafan, lusuh dan menguning, berkibar meski tak ada angin. Bau kemenyan bercampur bangkai memenuhi udara. Perempuan penumpang berlutut di depan pohon itu. Inilah penjaga jalur, katanya lirih. Tempat semua janji diikat, dan semua pelanggaran dibayar. Darto teringat cerita sopir-sopir lama, tentang pohon yang tidak boleh dilangkahi, tidak boleh disentuh, dan tidak boleh dipandang lama-lama. Tapi kini, ia berdiri tepat di hadapannya. Batang pohon itu bergerak, retak perlahan, membuka celah gelap seperti mulut. Dari dalamnya terdengar suara ratapan. Puluhan, mungkin ratusan, bercampur jadi satu jeritan panjang. Satu sosok keluar. Tubuhnya tinggi kurus. Wajahnya tertutup kain kafan hitam. Lehernya patah miring. Tapi kepalanya masih bisa menoleh tajam ke arah Darto. Berhenti di jalurku. Suara itu menggema dari segala arah. Kau lihat, kau dengar, kau jawab panggilan. Darto jatuh berlutut. Saya nggak tahu, saya cuma lewat. Makhluk itu mengangkat tangannya. Sekejap, Darto melihat kilasan kejadian. Sopir yang tertidur lalu menabrak pohon. Truk terguling, kayu menancap ke dada. Tubuh terjepit, napas habis pelan-pelan. Arwah bangkit dan dipaksa kembali mengemudi. Semua terjadi di tempat ini. Makhluk itu mendekat. Wajahnya kini hanya jarak sejengkal dari wajah Darto. Kau berhenti, katanya dingin. Itu persetujuan. Akar-akar pohon bergerak, melilit kaki dan tangan Darto. Kulitnya terasa terbakar, seperti disayat dari dalam. Darto menjerit. Dalam jeritannya, ia melihat para arwah sopir menunduk. Bukan karena kasihan, melainkan karena mereka pernah berada di posisi yang sama. Perempuan itu berdiri di belakangnya, berbisik pelan di telinganya. Kalau mau hidup, harus ada yang menggantikan. Akar pohon mulai menarik tubuh Darto mendekat ke batang. Sementara di kejauhan, terdengar suara mesin truk menyala sendiri, menandakan pergantian sopir hampir selesai. Dan di langit alas Roban, bulan tertutup awan hitam sepenuhnya. Akar pohon berhenti bergerak, bukan karena melepaskan, melainkan karena menunggu. Makhluk penjaga itu berdiri tegak di hadapan Darto. Kain kafannya berkibar pelan, dan dari balik lipatan kain hitam itu, dua mata merah menyala menatap tanpa kedip.
Alas Roban hidup dari keseimbangan, katanya. Setiap darah yang tumpah harus diganti. Tanah di sekitar pohon berubah seperti cermin. Darto melihat pantulan puluhan kejadian kecelakaan. Truk remblong, sopir tertidur, kendaraan tiba-tiba banting setir tanpa sebab. Semua berhenti. Di satu titik yang sama. Pohon ini, perempuan penumpang melangkah maju. Wajahnya kini tidak sepenuhnya rusak. Untuk sesaat, ia tampak seperti manusia biasa. Lelah, sedih, dan penuh penyesalan. Aku dulu berhenti karena lihat anak kecil di pinggir jalan, katanya lirih. Kupikir mau nolong. Ia tersenyum pahit. Ternyata aku yang ditolong, buat menggantikan. Para arwah sopir ikut mendekat. Mereka berbicara bergantian. Suara mereka bertumpuk, membuat kepala Darto nyaris pecah. Kami bukan dipilih. Kami cuma melanggar pantangan. Berhenti, nengok, atau jawab panggilan. Makhluk penjaga mengangkat tangannya. Di udara, muncul dua bayangan. Yang pertama, Darto sendiri, tubuhnya terikat akar, perlahan ditelan pohon sampai hilang. Yang kedua, seorang sopir lain, wajah tak jelas, melintas jalur ini malam nanti, dan berhenti karena mendengar suara minta tolong. Satu untuk satu, kata penjaga itu. Itu hukum jalur. Darto gemetar hebat. Kalau saya nolak. Akar-akar kembali bergerak, mencengkeram lebih kuat. Napas Darto tersendat. Maka kau tetap tinggal, jawab makhluk itu tenang. Tapi jalur akan mengambil keluargamu, sedikit demi sedikit. Air mata Darto jatuh. Ia teringat rumah, istri, anaknya yang selalu menunggu di teras setiap ia pulang narik. Perempuan penumpang mendekat, menatapnya penuh iba. Kalau kamu lanjut mengemudi, jangan berhenti lagi, bisiknya, biar jalur yang memilih penggantimu. Makhluk penjaga mundur satu langkah. Akar-akar melonggar. Keputusan di tanganmu, sopir, katanya. Fajar atau kafan. Di kejauhan, suara mesin truk Darto menyala kembali. Lampunya berkedip. Menunggu. Darto menatap jalan gelap Alas Roban. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia berdoa bukan agar selamat, melainkan agar kuat menanggung akibatnya. Darto naik ke truk dengan tubuh gemetar. Begitu pintu kabin tertutup, pohon larangan menghilang, seolah tak pernah ada. Jalanan kembali menjadi aspal hitam biasa, namun udara masih terasa berat, menekan dada. Mesin hidup normal, terlalu normal. Jam dashboard bergerak cepat. 03.03, 03.07, 03.15. Waktu seperti meloncat. Darto menatap lurus ke depan. Ia tidak berani lagi melihat spion. Truk melaju. Lampu menembus kabut tipis yang kini turun perlahan dari hutan. Tiba-tiba, no! Klakson parau itu terdengar lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Darto refleks melirik spion, dan jantungnya nyaris berhenti. Truk tua tanpa sopir itu kembali muncul. Kali ini bukan 1, 2, lalu 3. Mereka muncul dari sisi jalan, dari balik pepohonan, dari tikungan yang seharusnya tidak muat dilalui kendaraan besar. Lampu-lampu kuning temaram mengejar dari segala arah. Radio menyala sendiri. Penggantian belum lengkap. Kejaran dimulai. Darto menginjak gas penuh. Mesin meraung. Muatan kayu berderak keras. Jalanan terasa menyempit. Padahal setir lurus. Pepohonan seolah bergerak mendekat, menciptakan lorong sempit tanpa celah. Di depan, jalan buntu. Aspal berakhir di tanah merah. Di hadapannya berdiri jurang dalam, berkabut tebal. Darto menjerit. Tidak, ini bukan jalannya. Ia membanting setir ke kanan. Truk berputar, dan kembali ke jalan yang sama. Lurus, hutan, gelap. Seperti diputar ulang. Di spion, truk-truk tanpa sopir semakin dekat. Salah satunya kini berhasil menempel di belakang. Bempernya hampir menyentuh bak kayu. Darto mendengar suara di dalam kabin. Bukan radio. Bukan mesin.
Berhenti. Sudah cukup. Giliranmu. Ia menutup telinga, tapi suara itu berasal dari dalam kepalanya. Keringat bercucuran. Mata Darto perih. Pandangannya mulai kabur. Di kejauhan, ia melihat lampu warung kopi. Warung yang sama seperti di awal. Hatinya bergejolak. Kalau berhenti, mungkin bisa lolos. Kalau berhenti, semua bisa selesai. Namun di saat yang sama, bayangan keluarganya muncul di kaca depan. Berdiri diam, menatapnya tanpa ekspresi. Klakson bersahutan. Radio berbisik pelan, seolah memberi nasihat terakhir. Sopir yang berhenti, tak pernah sampai. Darto mengatupkan rahang. Ia tidak berhenti. Truk melaju menembus kabut, meninggalkan kejaran di belakang. Atau setidaknya, ia berharap begitu. Karena tepat sebelum tikungan terakhir, ia melihat satu sosok berdiri di tengah jalan. Seorang anak kecil, menangis, melambaikan tangan, dan truknya melaju tepat ke arahnya. Darto membanting setir. Truk oleng keras. Kayu gelondongan di belakang bergeser. Rantainya berderak nyaring. Sosok anak kecil itu menghilang tepat sebelum bemper menyentuhnya. Seperti asap tersapu angin. Truk berhenti mendadak. Hening. Tidak ada klakson. Tidak ada kejaran. Tidak ada radio. Hanya napas Darto yang terengah dan tangannya yang gemetar hebat di atas kemudi. Di kejauhan, terdengar suara adzan subuh. Allahu Akbar. Darto terisak. Air matanya jatuh. Alhamdulillah, bisiknya. Subuh. Saya selamat. Kabut mulai menipis. Hutan terasa menjauh. Jalanan terlihat lebih terang. Bahkan burung-burung mulai berkicau pelan. Darto menyalakan mesin lagi. Kali ini normal. Truk melaju perlahan. Di depan, tampak ujung alas roban. Papan jalur pantura terlihat samar. Hatinya lega. Namun saat ia melirik spion tengah, Darto membeku. Di spion itu, ia melihat truknya sendiri. Ringsek parah, terguling ke jurang, kayu gelondongan menancap ke kabin. Di balik kaca pecah, terlihat tubuh seseorang terjepit. Wajah itu, wajahnya sendiri. Tidak, ini cuma bayangan, gumamnya. Radio menyala pelan. Bukan suara penyiar, bukan suara makhluk, melainkan suara adzan yang sama, tapi terputus-putus, seolah diputar dari kaset rusak. Lalu suara perempuan penumpang terdengar, lembut namun kosong. Subuh bukan penutup, Darto. Subuh cuma pembuka giliran baru. Truk Darto tiba-tiba menembus lokasi kecelakaan. Ia melihat polisi, warga, dan ambulans. Namun tak satu pun menoleh ke arahnya. Truknya melintas di antara mereka tanpa suara, tanpa bayangan. Ia turun dari kabin. Kakinya tidak menyentuh tanah. Seorang petugas medis berjongkok di dekat korban dan berkata pelan. Sopirnya meninggal di tempat. Diduga mengantuk dan berhenti mendadak di alas roban. Darto mundur terhuyung. Ia menatap tubuh di jurang itu. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada darah di tubuhnya sekarang. Hanya dingin dan hampa. Dari balik hutan, terdengar suara mesin truk dinyalakan. Darto menoleh. Truknya berdiri utuh di pinggir jalan. Lampunya menyala. Pintunya terbuka, seperti mengundangnya kembali ke kemudi. Di kaca depan, samar-samar terlihat tulisan. Pergantian belum selesai. Dan dari arah jalur alas roban, terdengar klakson panjang parau, menandakan malam akan datang lagi. Malam turun kembali di alas roban. Kabut menggantung rendah, menelan lampu-lampu kendaraan yang melintas satu persatu. Jalur pantura kembali sunyi, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir hutan, seorang sopir truk muda berhenti. Wajahnya lelah, matanya berat menahan kantuk. Masih jauh, kek? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Kakek penjaga warung menatapnya lama. Terlalu lama. Kalau mau lewat alas roban, katanya pelan. Jangan berhenti. Jangan nengok spion. Dan apapun yang kamu dengar, anggap tidak ada.
Sopir muda itu tertawa kecil. Cerita lama. Ya, kek. Ia membayar dan pergi. Tak lama kemudian, suara mesin truk menghilang di telan hutan. Di tengah alas roban, sebuah truk Colt diesel tua melaju perlahan. Lampunya temaram. Muatannya penuh, tapi kabinnya terasa sunyi. Di balik kemudi, duduk seorang pria dengan wajah pucat dan mata kosong. Itu Darto. Tangannya memegang setir dengan tenang. Tidak lagi gemetar. Tidak lagi takut. Karena jalur ini sudah menjadi rumahnya. Radio menyala pelan. Selamat malam. Sopir lintas alas roban. Harap tetap waspada dan jaga kondisi. Darto menatap spion. Ia melihat truk lain berhenti di kejauhan. Lampu hazard menyala. Ada sosok berdiri di pinggir jalan. Menangis. Melambaikan tangan. Perlahan, senyum tipis muncul di wajah Darto. Ia menginjak klakson. No. Menggema ke dalam hutan. Dan di alas roban, satu sopir lagi akan berhenti. Penutup khas radio horor. Alas roban tidak pernah meminta korban. Hanya menunggu siapa yang melanggar. Jika malam ini kamu melintas dan merasa ada yang mengikuti, ingatlah, jalur ini selalu memastikan ada sopir yang tetap tinggal. Tamat. Alas roban kembali sunyi. Kabut turun perlahan, menutup jejak-jejak malam yang barusan terjadi. Tak ada garis polisi, tak ada tanda peringatan. Seolah semua yang terjadi hanyalah kelelahan seorang sopir di jalan panjang. Namun jalur ini tidak pernah lupa. Setiap klakson yang terdengar tanpa wujud, setiap bayangan di spion, dan setiap rasa ingin berhenti di tengah hutan, selalu dicatat oleh alas roban. Karena di sini, yang berbahaya bukan gelapnya jalan, melainkan pelanggaran kecil yang dianggap sepele. Jika suatu malam nanti kamu melintas, dan merasa ada yang mengikuti, atau mendengar suara yang memanggil namamu, ingatlah satu hal. Jangan berhenti, jangan menoleh, dan jangan menjawab. Sebab bisa jadi, yang meminta tolong bukan ingin diselamatkan, melainkan sedang mencari pengganti. Selamat melanjutkan perjalanan. Dan semoga kamu tidak pernah menjadi bagian dari kisah alas roban berikutnya.